Laporan akhir mengenai tragedi penerbangan Ethiopian Airlines diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi Republik Libanon tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan Ethiopian Airlines 409. Ethiopian Airlines ini sendiri adalah maskapai penerbangan nasional dari Ethiopia yang didirikan tahun 1945 dan resmi beroperasi 1 tahun kemudian. Di tahun 1951 maskapai ini resmi membuka jalur penerbangan internasional. Dan kita take off ke kronologi. Langit masih gelap. Kala itu tanggal 25 Januari 2010, Ethiopian Airlines 409 terjadwal terbang dengan rute Bandara Rafik Hariri, Beirut, Libanon, menuju ke Bandara Addis Ababa Bole di Ethiopia. Total ada 90 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 82 orang penumpang dan 8 orang kru. Setelah semua persiapan penerbangan selesai, maka pesawat mulai meluncur dari runway 21 pada pukul 00.36 UTC atau pukul 2.36 malam waktu setempat. Kapten yang saat itu bertugas adalah Habtami Bendi Nihasa, 44 tahun dengan 10.233 total jam terbang. Beliau telah bekerja di maskapai itu selama 21 tahun. First officer-nya adalah Alina Tamerat Bayene, 23 tahun dengan 673 total jam terbang. Beliau telah bekerja di maskapai tersebut selama 1 tahun. Penerbangan 409 akan menggunakan pesawat Boeing 737-800 yang baru dioperasikan oleh maskapai Ethiopian sejak tahun 2009. Sebelumnya telah digunakan oleh beberapa maskapai. Dan pada saat perjalanan menuju ke Ethiopia, pesawat itu telah mengumpulkan 26.459 total jam terbang. Sesuai dengan flight plan, penerbangan 409 ini akan terbang di atas Laut Mediterania. Setelah pesawat take off, maka pesawat akan terbang ke barat daya, lalu U-turn ke checkpoint CK. Semua nampak seperti rutinitas normal. Setelah pesawat itu lepas landas, controller mengucapkan selamat tinggal karena pesawat itu akan dialihkan ke controller lain. Controller yang baru ini mengizinkan pesawat untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki. Setelah pesawat itu lepas landas, cuaca terlihat tidak baik karena terjadi badai, hujan, dan juga petir. Awalnya penerbangan 409 ini diinstruksikan oleh menara kontrol untuk berbelok heading 315 derajat. Tapi karena cuaca buruk dan untuk menghindari cuaca buruk tersebut, maka pesawat diinstruksikan untuk heading 270 derajat. Saat itu ternyata Kapten menanyakan ulang, apakah 210 derajat atau berapa? Nah, petugas menara kontrol langsung mengatakan lagi 270 derajat. Beberapa saat setelahnya situasi menjadi kacau. Pesawat itu berbelok terlalu tajam di luar batas normalnya. Penerbangan 409 terus berbelok ke kanan melewati arah yang seharusnya. Kapten mencoba untuk memperbaiki posisi pesawatnya, tapi pesawat itu justru terbang ke arah kiri. Setelah pesawat itu berbelok ke arah kiri, pesawat justru masuk ke dalam badai. Hal itu justru dihindari oleh petugas menara kontrol. Hanya beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja terdengar bunyi peringatan. Di tempat lain, petugas menara kontrol yang memantau penerbangan 409 melihat pesawat itu justru berbelok menuju ke Bandara Rafik Hariri di Beirut. Nah, saat itu masuk lagi instruksi dari controller dan mengatakan agar pesawat berbelok ke kanan 270 derajat. Kru penerbangan 409 mengkonfirmasi pernyataan dari controller. Namun ternyata tiba-tiba saja kontrol kolom itu bergetar menandakan pesawat mengalami stall. Posisi pesawat benar-benar tidak stabil, pesawat itu miring. Kemudian secara tiba-tiba pesawat itu mulai turun dengan sangat cepat sehingga terdengar Captain dan First Officer mengatakan go around. Captain mendorong tuas throttle ke depan, tapi ternyata upaya yang dilakukan oleh kedua pilot ini gagal. Nah, di tempat lain controller segera memberikan informasi agar pesawat itu kembali berbelok 270 derajat.
derajat. Di saat itu instruksi yang disebutkan oleh menara kontrol adalah agar segera berbelok ke kanan sekarang. Karena ternyata menara kontrol ini mengetahui posisi pesawat sangat berbahaya. Pesawat itu menuju ke area pegunungan di dekat wilayah bandara. Pesawat itu semakin tidak terkendali, pesawat keluar dari jalurnya dan pesawat terus turun. Pesawat ini miring bahkan sampai berada di posisi spiral. Dan akhirnya hanya 5 menit setelah pesawat itu take off, pesawat jatuh menghantam Laut Mediterania. Setelah pesawat itu jatuh, pesawat tenggelam dengan sangat cepatnya. Petugas menara kontrol yang sejak awal memantau penerbangan 409 langsung menghubungi otoritas bandara dan menyebutkan atau melaporkan bahwa mereka kehilangan satu pesawat, yaitu Ethiopian Airlines 409. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan pesawat itu dan mereka tidak mengetahui di mana posisi pesawat itu. Pada pukul 00:41:30 penerbangan 409 dinyatakan hilang dari layar radar menara kontrol. Operasi pencarian dan penyelamatan segera dilakukan dibantu oleh militer dari Libanon. Saat itu kapal-kapal yang berada di Laut Mediterania yang posisinya dekat dengan bandara diinformasikan mengenai sebuah pesawat yang jatuh. Namun karena cuaca buruk dan gelombang yang tinggi, maka upaya pencarian dan juga penyelamatan sempat dihentikan. Pagi harinya ketika cuaca lebih cerah, puing-puing kecil dari pesawat Boeing 737 milik Ethiopian Airlines itu mulai ditemukan. Saat itulah tim pencarian dan juga penyelamatan mengkonfirmasi bahwa seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Bahkan reruntuhan dari puing-puing pesawat Boeing 737 belum ditemukan. Kita akan beralih ke investigasi. Beberapa jam setelah terjadinya kecelakaan, otoritas penerbangan sipil Libanon mengirimkan timnya untuk melakukan penyelidikan. Investigasi itu dibantu oleh Biro Investigasi Prancis dan juga Amerika. Pencarian terhadap reruntuhan dan puing-puing pesawat segera dilakukan. Namun ternyata tim investigasi ini berada di bawah tekanan karena keluarga yang ditinggalkan menuntut jawaban kenapa kerabat mereka meninggal dan mereka ingin tahu mengenai kebenarannya. Tapi menurut tim investigasi, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan 409, mereka harus mengetahui dulu di mana sebenarnya reruntuhan pesawat itu tenggelam. Tim investigasi meminta data penerbangan dari menara kontrol. Hasilnya mereka melihat penerbangan 409 ini benar-benar aneh karena mereka terbang di luar jalur seperti seolah-olah tidak ada yang mengontrol penerbangan itu. 8 hari setelah tragedi penerbangan 409, akhirnya reruntuhan pesawat ditemukan melalui bantuan Angkatan Laut Prancis. Nah, setelah mereka menemukan, mereka melihat bahwa tidak ada bekas ledakan, robekan, ataupun bekas-bekas hangus di puing-puing pesawat. Terlalu sulit dan mahal jika tim investigasi harus membawa reruntuhan pesawat itu seluruhnya ke daratan, sehingga fokus dari tim investigasi adalah pada bagian ekor pesawat di mana black box tersimpan. FDR dan CVR diangkat ke permukaan, kemudian datanya dipulihkan. Dari rekaman FDR, tim investigasi mengetahui bahwa terjadi stick shaker di dalam penerbangan dan ada 11 bunyi peringatan bank angle secara berturut-turut, dan mereka juga mengetahui bahwa pesawat ini berada di kecepatan yang melebihi batas normal. FDR berhenti merekam pada pukul 00:41:28 dan jam ini sama persis dengan hilangnya pesawat itu dari layar radar menara kontrol. Tim investigasi juga menyelidiki belokan pesawat. Seharusnya pesawat itu memang awalnya belok ke 315 derajat. Masuk instruksi baru belok ke 270 derajat, tapi ternyata pesawat masih tetap belok ke 315 derajat. Ada upaya untuk memperbaiki posisi dan sikap pesawat, tapi setiap kali pilot berupaya mengembalikan posisinya, pilot justru membawa pesawat ke jalur yang salah dan belokan yang curam, sehingga pesawat berada di posisi spiral. Pesawat itu jelas berada di luar kendali dari pilot. Karena tim investigasi masih belum bisa menemukan penyebab jatuhnya penerbangan 409, ternyata Presiden Libanon dan pihak pejabat dari maskapai Ethiopian Airlines ini menyebutkan kemungkinan penyebab jatuhnya pesawat itu adalah karena bahan peledak yang meledak. Tim investigasi berulang-ulang kali memberikan keterangan bahwa tidak ada hubungannya dengan bahan peledak karena mereka juga tidak menemukan adanya puing-puing yang hangus, robekan, dan lain sebagainya. Tapi tim investigasi mengungkap bahwa sulit sekali menghilangkan rumor yang sudah tersebar. Alasan dari munculnya rumor mengenai bahan peledak adalah
adalah karena Lebanon merupakan negara konflik dan sering terjadi sabotase. Setelah semua faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan penerbangan 409 seperti kerusakan mesin, malfunction, cuaca, ataupun kesalahan ATC, tim investigasi hanya tinggal melakukan pemeriksaan pada satu hal, yaitu kru penerbangan 409 itu sendiri. Mereka perlu menyelidiki bagaimana seorang pilot terlatih bisa kehilangan kendali akan pesawatnya. Mereka mulai kembali pada rekaman CVR. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap CVR dari awal, di sanalah mereka menemukan adanya keanehan dari first officer. Tim investigasi mengetahui bahwa first officer ini bukan tipikal orang yang pendiam, tapi di dalam penerbangan itu ia tidak mendengar first officer ini banyak berbicara. Kemudian keanehan lain terjadi ketika pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian Captain meminta first officer untuk mengaktifkan autopilot. Di sanalah first officer tidak mengaktifkan autopilot. Tim investigasi menduga sebenarnya first officer ini tahu jika autopilot di pesawat Boeing 737 ini tidak akan aktif jika salah seorang pilotnya mengangkat kolom kontrol. Ia tidak mengaktifkan autopilot dan ia juga tidak memberitahu Captain bahwa ia tidak mengaktifkan autopilot tersebut karena memang tidak aktif ketika Captain sedang mengangkat kolom kontrolnya. Mengutip dari Air Crash Investigation, jika saja first officer mengatakan kepada Captain bahwa autopilotnya tidak aktif dan tidak diaktifkan, mungkin pesawat itu bisa saja selamat. Tim investigasi mengungkap bahwa ada perilaku membingungkan di dalam kokpit dan kru tidak profesional, seolah pilot mengalami ketidakmampuan terbang yang tidak disadarinya. Setelah dilakukan penyelidikan, mereka mendengar kedua pilot yang mengatakan mereka kelelahan dan kurang tidur. Tim investigasi terus menggali rekaman CVR. Di sanalah mereka menemukan clue di mana Captain dan first officer membahas mereka yang kelelahan dan kurang tidur tepat sebelum pesawat itu take off. Karena mereka mengetahui kondisi pilot yang kurang tidur dan kelelahan, tim investigasi mencoba untuk memeriksa jadwal pekerjaan milik Captain. Di sanalah kemudian tim investigasi mengetahui bahwa sekitar 2 bulan dari 51 hari, Captain bekerja selama 45 hari full dan ia hanya mendapatkan istirahat yang sangat sedikit. Jadi selama waktu itu Captain kerja dan terus bekerja dengan hanya sedikit sekali jam istirahat yang ia miliki. Maka tim investigasi berkesimpulan bahwa Captain kelelahan dalam pekerjaannya. Kemudian cuaca buruk pada penerbangan 409 membuat ia stres. Dan tim investigasi juga menyimpulkan bahwa kedua pilot ini tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam penerbangannya. Captain tidak mengetahui bahwa autopilotnya tidak diaktifkan, sementara first officer juga tidak menyebutkan bahwa autopilot tidak diaktifkan kepada Captain. Sehingga tim investigasi menyimpulkan kemungkinan penyebab jatuhnya penerbangan 409 adalah karena awak atau kru penerbangan salah mengatur kecepatan, ketinggian arah dan sikap pesawat. Bahkan input kontrol penerbangan yang tidak konsisten yang akhirnya mengakibatkan hilangnya kontrol penerbangan. Kemudian kegagalan kru pesawat untuk mematuhi prinsip-prinsip CRM atau Crew Resource Management untuk saling mendukung di kokpit saat terjadi penyimpangan. Kru lain seharusnya melakukan intervensi atau koreksi yang tepat waktu. Kemungkinan lainnya adalah peningkatan beban kerja dan tingkat stres yang kemungkinan besar menyebabkan Captain mencapai situasi kehilangan kesadaran situasional yang mirip dengan ketidakmampuan yang tidak disadari, dan kegagalan first officer untuk mengenali atau melakukan intervensi yang sesuai setelah mengetahui Captain gagal melakukan penerbangan. Beberapa rekomendasi diberikan oleh tim investigasi setelah jatuhnya penerbangan 409. Di antaranya adalah rekomendasi agar operator merevisi program CRM. Kemudian juga operator harus memilih kru yang tepat yang ada di ruang kokpit sehingga mengurangi stres di ruang kokpit. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan Ethiopian Airlines 409. Semoga informasi di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, ini waktunya aku untuk bacain komen kalian dari video Uni Air ya. Yang pertama adalah dari Kak Sandira Wakil. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Salam hangat dari Aceh bagian tengah ya Kak. Saya semakin sering lihat video dari Kak Tamara, semakin saya ingin naik pesawat Kak. Amin, mudah-mudahan segera ya. Tapi di dalam video ini saya penasaran kenapa bisa sebuah penerbangan tidak mengetahui pilot dan first officer-nya. Apakah tidak ada biodata pada maskapai siapa yang jadi kru penerbangnya? Semoga kecelakaan pesawat tidak akan pernah terjadi lagi, amin. Semoga dibacain ya Kak. Congratulations udah aku bacain.
Jadi kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang mungkin udah pernah baca final report, ada beberapa final report yang tidak mencantumkan nama dari first officer ataupun captainnya. Nah, terutama dari final report yang berasal dari Tiongkok, ini agak kesulitan banget untuk cari data-data kru cabin atau kru pesawatnya. Boleh kalian cek lagi ya. Kemudian yang berikutnya dari Kak Anissa Ayu Solikah. Selamat malam Kak Tamara. Selamat sore sekarang ya. Terima kasih sudah buat video yang berisi peristiwa-peristiwa penerbangan dan transportasi lainnya. Aku sudah maraton nonton video Kak Tamara dari sejak nyusun skripsi sampai aku selesai sidang selama 3 bulan. 3 bulan ini, dan alhamdulillah sekarang tinggal menunggu wisuda. WK. Pokoknya menghibur stresku selama skripsian dan bisa belajar juga dari perjuangan ataupun kesalahan pilot-pilotnya gitu. Kayak yang di British Airways itu ya Kak, seingatku jangan mudah menyerah meski di ujung tanduk karena pilotnya merestart pesawat 50 kali baru bisa menyala mesinnya. Terima kasih pokoknya, lob sekebon Kak. Selamat udah wisuda, dan terima kasih juga kamu salah satu orang yang belajar dari informasi sejarah penerbangan ini ya. Bener kata Kak Anissa, jangan pernah menyerah sesuai dengan isi dari informasi British Airways ya. Dan yang terakhir adalah dari Kak Yulianti. Mau nanya nih Kak, udah pernah naik pesawat kah? Alhamdulillah udah. Ada rasa takut gak sih buat naik pesawat? By the way, naik pesawat secara kan membahas tragedi pesawat melulu. Alhamdulillah sampai saat ini justru aku semakin senang naik pesawat. Kenapa? Karena kalau kita mendalami atau belajar mengenai sejarah penerbangan, kita akan tahu kalau semakin kesini, semakin modern pesawat itu, semakin bagus teknologinya dan memperbaiki sistem-sistem dari penerbangan yang sebelumnya. Bahkan tragedi-tragedi dari sejarah penerbangan ini memperbaiki dunia penerbangan di kemudian hari. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, dan di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.